Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Eko Kuntadi yang judul Denny Siregar dan Pengkaderan Kadal Gurun. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Teman saya Denny Siregar baru kemarin dilaporkan ke polisi karena tulisannya di media sosial, khususnya Facebook. Dalam tulisan tersebut, Denny mengkhawatirkan anak-anak yang masih kecil udah dididik agama garis keras. Oke, saya potong dulu guys ya. Gini. Apakah yang dimaksud Eko tadi agama garis keras? Gini guys, coba Anda lihat fotonya. Ini adik-adik kita adalah mereka memakai ikat kepala, bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga bendera dengan tulisan yang sama, ya, yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah gitu. Nah, ini analoginya sama dengan ya anak-anak ya di lain hal gitu ya, yang sama ini saya kasih analoginya ya biar Eko tadi ini agak cerdas sedikit gitu, biar tidak gagal paham. Anak-anak dengan diikat kepala bendera merah putih gitu, ikat kepala merah putih dan memegang bendera Indonesia merah putih. Nah, apa itu namanya? Itu namanya anak-anak dari kecil dididik untuk biar mereka tuh sangat kuat rasa nasionalismenya, kecintaan terhadap negaranya, yang terhadap benderanya merah putih gitu. Ini bendera kita, ini lambang negara kita, bendera merah putih. Sama seperti ini, mengajarkan kecintaan kepada agamanya, kepada Rasulnya, kepada Tuhannya, kepada simbol agamanya, Islam, yaitu bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ikat kepala bertuliskan yang sama. Jadi ini di mana tak garis kerasnya coba? Apakah mengajarkan anak-anak untuk cinta Indonesia atau cinta pada agamanya Islam itu garis keras? Tidak. Berbeda kalau anak-anak ini berpose dengan memegang senjata, barang kek, atau senjata api kek, itu baru garis keras gitu. Jadi sekali lagi aku nggak ngerti nih. Ini bukan mendidik agama garis keras, tapi mengajarkan sejak dini kecintaan kepada agamanya. Ya kan, sama kayak kita dididik dari kecil memakai ikat apa? Di Jepang itu biasa tuh guys. Karena dia di Jepang ini ya memakai ikat kepala bendera Jepang ya, titik tengah bulat merah itu dan memegang bendera Jepang. Itu udah biasa, mengajarkan kecintaan kepada negaranya, kepada bangsanya. Sama kayak ini juga mengajarkan kecintaan terhadap agamanya. Apa yang salah di situ coba? Parahnya lagi ya, tulisannya adalah adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Calon teroris guys. Anda bisa bayangkan anak Eko tadi ya. Coba saya kasih bedakan misalnya gini. Anak-anak kecil ya memegang bendera Indonesia ya. Lalu memakai ikat kepala bendera merah putih. Dikatakan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Kurang ajar nggak tuh? Atau misalnya lambang Kristen lah berarti ya. Lambang Kristen itu apa ya? Misalnya ikat kepala ya apa ya? Oh, salib lah gampang. Pakai anak kecil pakai kaos salib. Lalu memegang salib gitu kan? Atau bendera gambar Kristen gitu. Apakah itu garis keras agama Kristen? Tidak, mengajarkan cinta pada agamanya guys. Jadi sekali lagi ya, mereka ini dia nggak ngerti mana yang garis keras, mana yang kecintaan pada agamanya, nggak ngerti ya. Ini orang harus belajar lagi guys tentang apa itu membedakan antara kecintaan terhadap agama atau negaranya dengan garis keras, itu harus dibedakan lagi. Jadi coba Anda bayangkan anaknya Eko tadi ya memakai ya tadi katakanlah bendera Indonesia misalnya, lalu pakai kepala merah putih ya kan, lalu kita sebut adik-adikku, anaknya Eko tadi yang calon teroris, marah nggak dia? Marah gitu. Kok anak? Coba Anda gini deh, coba Anda misalnya gampangnya gini, ada tetangga Anda katakan ya, anak ibu adik calon teroris, apa reaksi orang tuanya? Ya marah coba. Jadi mengatakan anak orang lain dengan sebutan calon teroris itu sudah fatal akibatnya guys. Anda bayangkan ya, kalau Anda ngomong teroris, apa yang Anda ingat? Kalau saya jujur, kalau ngomong teroris yang saya ingat adalah Brenton Tarrant, orang yang membunuh, membabi buta umat muslim yang lagi sholat Jumat di masjid di New Zealand.
Itu kalau kita kita ingat, yang kita ingat dari kata teroris. Apalagi? Apa namanya? Apa lagi? Bom bunuh diri. Apalagi? Apa namanya? Penzoliman terhadap kaum muslim minoritas Uighur oleh pemerintah Tiongkok. Apalagi? Penjajahan Palestina oleh Israel. Itu teroris. Coba. Anak-anak yang kecil gini diajarkan untuk cinta pada agamanya. Lalu jadi gini, apa-apa anak kecilnya harus diajarkan dari kecil tuh memakai celana hot pants. Banyak kita lihat anak kecil kan, ya kan, umur segini. Kalau lihat tuh di TikTok, dimanapun itu, di Instagram, di YouTube, anak kecil sudah diajarin membuka aurat. Coba, memakai celana pendek, ya kan, hot pants lah istilahnya, pakai apa lagi, singlet gitu, yang menunjukkan aurat gitu. Apa seperti itu anak kita diajarkan? Atau Anda lihat contoh gini, Eko tadi harus piknik dia sering nengok video, nengok konten di mana pun itu, di Facebook, Instagram segala macam ya, YouTube. Anak kecil sekarang guys ya, kecil-kecil kayak gini udah ada yang hamil, udah ada yang pacaran gitu, udah ada yang merokok guys, udah ada yang ngelem, udah ada apa lagi? Yang perempuannya udah macam-macam gitu kan, udah aneh-aneh lah perilakunya. Apa itu yang mau kita coba? Coba. Anak-anak dididik untuk cinta agamanya agar mereka itu menjadi anak soleh, anak yang cinta pada agamanya, membela agamanya ketika dinistakan oleh orang-orang. Di sekarang ini banyak penista agama kan, mengatakan Nabi Muhammad pedofil lah, apalagi mengatakan dia gila kawin lah. Ini kan luar biasa penghinaannya. Coba. Jadi Eko Guardi harus belajar tentang itu, membedakan antara cinta pada agama negara dengan agama garis keras. Ini beda guys. Agama yang anti toleransi, agama yang selalu ditarik agama yang anti toleransi. Di mana letaknya anti toleransi coba? Ketika ada orang menghina agama Anda, menista agama Anda berhak untuk melaporkan. Jangan lagi agama, kita aja dihina ya. Itu kita boleh melaporkan dengan perbuatan dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Coba. Agama dihina. Kalau dikatakan yang menghina agama itu yang intoleran sebenarnya. Coba, ya, menghina agama orang lain, itu yang intoleran sebenarnya. Bukan orang yang menuntut orang yang menghina agamanya, gitu. Lalu agama yang selalu tarik dalam kubangan politik praktis. Guys, Islam itu ya adalah politik. Islam itu mengatur ya semua hal dari dalam masuk WC sampai ke pemerintahan. Bagaimana memimpin, bagaimana menjalankan roda pemerintahan, itu semua diatur dalam Islam. Namanya kita mengenal namanya fikih ya. Ada syariah, ada politik atau siasah ya. Politik dalam Islam itu ada. Makanya kemudian harus ketik itu, harus belajar. Anda lihat banyak buku-buku politik Islam. Ketik cari buku-buku tentang referensi tentang politik Islam. Islam itu mengatur sampai ke politik-politiknya, guys. Nabi Muhammad itu dahulu politik. Nabi Muhammad para sahabat itu politik. Bagaimana Nabi Muhammad memimpin umatnya, menerapkan zakat, ya kan? Menerapkan aturan ini itu, menerapkan syariat Islam gitu. Itu politik namanya. Karena para sahabat atau semua musyawarah untuk memilih khalifah, itu politik namanya. Jadi kalau Anda pisahkan Islam dari politik, ya kan? Itu berarti Anda menghapus sebagian dari hukum-hukum Islam. Syariat Allah itu yang dituangkan dalam syariat Islam itu mengatur sampai ke hal-hal seperti politik gitu. Jadi kok ini saya ngertinya agamanya apa? Jadi saya sampai nggak ngerti tentang politik gitu. Makanya kenapa ada partai-partai agama? P3 itu partai agama. PKS partai agama. PKB partai agama. Coba gini, kalau Anda ngomong kubangan politik praktis, kenapa nggak Anda protes? Itu PKB nggak boleh ada tuh, P3, PKS nggak boleh ada. Kalian ngapain bawa partai agama Islam di politik? Ada juga, kita tahu ada partai Kristen Indonesia juga ada kan? Coba. Agama mengatur sampai politik, makanya ada partai politik bernafaskan Islam gitu. Dahulu lebih jelas lagi Kentara, ada 3 partai ya. Waktu zaman Orde Baru, Orde Lama ya. Orde Baru zaman Pak Harto.
ada 3 wakil. Nasionalis diwakili oleh Golkar. PDI ya. Golongan karya itu saya lupa. Pokoknya dua-dua itu mungkin nasionalis. Satu lagi saya lupa itu. Golkar, antara Golkar dan PDI itu apa kan. Tapi ada yang ketiga itu P3. Itu mewakili agama guys. Wakil dari agama gitu. Jadi jangan katakan agama nggak masuk politik praktis. Masuk. Diwakili oleh partai-partai Islam. PKS, P3, PKB. Maka ada Partai Kristen Indonesia gitu. Apa salahnya Eko? Apa salahnya? Justru kalau politik tidak dilandasi agama, hasilnya akan ada korupsi. Akan ada kecurangan politik, ya kan? Coba lihat sekarang nih banyak sekali kejadian korupsi, apalagi kecurangan di mana-mana, ya kan? Ada lagi politik uang gitu kan, suap menyuap, ya kan, sogok menyogok. Itu semua karena para pelaku politik praktis tidak menerapkan syariat agama dalam kehidupan mereka gitu, dalam kehidupan berpolitik mereka. Kalau syariat agama di bawah, saya seorang muslim nih, saya berpolitik, saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak akan menyogok, saya tidak akan menyuap, saya tidak akan korupsi, saya tidak akan tidak akan serangan fajar dan segala macamnya, tidak akan melakukan kecurangan politik. Kenapa? Karena agama saya melarang itu, dan saya harus taat pada agama saya. Punya prinsip dirinya kan, kalau kita berpolitik memakai agama. Coba kalau Anda nggak pakai agama, Anda akan melakukan tikung sana sini, kecurangan sana sini gitu kan, politik uang gitu. Itu karena Anda tidak beragama dengan benar dan baik. Makanya agama itu penting, dibawa kemana-mana. Dalam kubangan politik praktis. Apa yang dikisahkan Denny adalah semacam kegundahan bahwa wajah Islam belakangan ini sering tampil menguasai ruang publik adalah wajah-wajah yang gahar, wajah yang penuh kekerasan. Wajah yang gahar, wajah yang penuh kekerasan. Di mana letaknya wajah yang gahar dan penuh kekerasan? Orang demo itu menunjukkan untuk melakukan aspirasinya. Apa Eko tadi nggak pernah lihat orang demo coba? Coba, apa nggak pernah? Kemarin baru kejadian di Amerika tuh demo di mana mereka menentang rasis. Apa itu kekerasan? Anti toleransi? Tidak. Itu hak berpendapat di muka publik. Demo gitu. Di kemarin di Taiwan itu masa demonstrasi untuk menentang penyatuan Taiwan dengan Cina. Mereka menentang itu dan mereka demokrasi gitu. Mereka demo. Yang keras siapa yang wajah gahar? Kan aparatnya. Bahkan Anda lihat di video itu mereka ditendangi ya kan, mereka dihajar, bahkan yang di Amerika tuh ditabrak sampai mati gitu kan. Coba, siapa yang sebenarnya yang anti toleransi? Ini negara demokrasi. Negara yang membolehkan orang untuk menyampaikan kebebasan berekspresi di muka umum, itu diatur undang-undang. Masa orang demo dikatakan anti toleransi gitu? Yang gahar, yang keras, yang mana coba? Yang tak gahar kerasnya di mana coba? Coba. Kecuali kemarin ada ya kejadian penghadangan Ustadz Teguh Zulkarnain di bandara itu. Masa ya itu membawa parang ke dalam bandara. Ya kan? Menuntut Ustadz Tengku untuk pulang. Habib Rizik juga pernah kejadian seperti itu, menuntut untuk pulang Habib Rizik. Ya kan, udah diacung-acungan parang di dalam bandara. Itu baru anti toleransi. Itu baru gahar. Acung-acungan parang. Ini mereka tidak mau apa-apa coba. Tangan kosong, bahkan anak kecil pun ikut. Emak-emak ikut. Di mana letak gaharnya coba? Coba di mana letak gaharnya? Polisi pun ngerti itu. Maka polisi ada lihat waktu berapa kali demo tuh polisi memakai pakaian jubah putih. Dan mereka berselawat. Karena mereka tahu ini adalah saudara-saudara mereka yang demo. Saudara-saudara mereka yang menuntut keadilan atas agama mereka yang nista gitu. Mereka menuntut keadilan hukum gitu kan. Coba. Jadi sebenarnya Eko Gradis belajar. Jadi sekarang kan Eko Gradis bukan hidup di negara demokrasi. Jadi Eko Gradis sekarang kan hidup di negara kerajaan gitu. Di kerajaan ini nggak boleh kayak gini. Orang demo nggak boleh di negara kerajaan nggak boleh. Ditanggapin nih kalau negara kerajaan atau negara otoriter seperti di Korea Utara ini Anda akan lihat demo-demo seperti ini. Di Korea Utara, apalagi negara-negara yang diktator, Anda nggak akan lihat hal seperti ini. Tapi di negara-negara seperti Amerika, Eropa, lagi Taiwan, hal seperti ini biasa. Ini adalah demokrasi. Orang demo, karena mereka tidak pernah rusuh gitu. Ya kan? Jadi tadi harus belajar membedakan antara mana demo, ya kan, mana
kayak aksi kemarin waktu apa penyerangan kelompok Jonke itu baru anti toleransi, itu baru apa namanya, apa ya, gahar itu, sampai bunuh orang kan, sampai merusak properti, sampai orang ketakutan, itu baru. Nah itu kenapa tidak disebut gitu. Jadi kok ini sekarang kan nggak pernah lihat orang demo gitu kan, dia kayak kok tadi ini kayak hidup di hutan gitu guys. Wajah yang anti toleransi. Bahkan kadang-kadang sering menggunakan kalimat takbir untuk menakut-nakuti orang atau untuk demonstrasi. Wajah Takbir untuk menakuti orang, ya kan? Apa selain kata takbir? Apa selain kata takbir? Allahu Akbar, itu biasa. Ya gue tadi dia hidup di komunitas yang sekuler, liberal. Dia nggak pernah dengar mungkin dengar orang bilang takbir, Allahu Akbar. Itu hal biasa. Bahkan ketika ceramah pun ya, ustaz kita juga, misalnya ada yang ngantuk nih jemaah, dia gue kan takbir, Allahu Akbar, biasa itu Eko. Ada tidak paham, jadi takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pujian pada Allah gitu. Ya, itu untuk menimbulkan semangat, membangkitkan semangat gitu. Jadi Eko ini apa alergi dia dengan kata takbir guys. Ini dia sudah kena penyakit Islamofobia gitu, kan? Coba saya katakan gini, coba yang mana yang menakuti misalnya orang yang kemarin di bandara, ada pernah kejadian di bandara itu ngacungkan parang itu, ya kan? Mereka nggak ada mengucapkan takbir mereka bilang pulang balik lagi ke Jakarta, ya kan? Jadi bukan kata takbirnya masalah gitu. Aksi itu rusuh apa tidak gitu. Ada sah saja mau lihat takbir Allahu Akbar, mau teriak haleluya, mau teriak apa lagi misalnya, mau teriak apa lagi, Om Swastiastu, itu biasa. Coba. Masa takbir Allahu Akbar itu kan analoginya dengan haleluya, apalagi Om Swastiastu, apalagi puji Tuhan gitu kan. Disamakan dengan intoleransi coba, menakut-nakuti. Coba. Orang mana yang takut dengan kata Allahu Akbar gitu? Dengan kata haleluya, kata Om Swastiastu, orang mana yang takut? Orang-orang yang tidak punya agama. Orang-orang yang benci sama agama ya takut. Sebenarnya nggak ada alasan takut guys, nggak ada. Nggak ada alasan takut. Ya, saya katakan lebih tepat menggunakan kata segan. Ya, berarti umat Islam ini sangat cinta pada agamanya. Kalau kita ganggu agamanya, kita nistakan agamanya, mereka akan turun ke jalan dan meminta pertanggungjawaban, meminta keadilan. Itu namanya menciptakan rasa segan. Islam itu kuat disegani karena umatnya nggak diam ketika agama dihina. Mereka akan bergerak untuk keadilan dengan berdemo, dengan menyampaikan suaranya. Kami umat Islam nggak rela agama kami dinistakan. Dan itu kalau saya ngomong gini nih, kami nggak rela agama kami dinistakan. Siapa mau dengar? Maka berkumpul rame-rame. Jadi kalau orang bilang kan, sekelompok orang aja tuh yang begitu. Tuh lihat jumlahnya banyak, coba. Masih bilang sekelompok orang gitu. Jadi tujuannya adalah biar orang tahu, dunia tahu, ternyata banyak umat Islam itu yang tersakiti ketika agama dinistakan. Banyak umat Islam itu yang meminta keadilan. Itu gunanya. Makanya jumlah pendemo itu banyak. Makin banyak pendemo, makin bagus. Untuk membuka mata orang-orang seperti ini, kalau mereka tuh nggak sedikit. Kalau banyak tersakiti gitu. Jadi kok dia harus ngerti itu. Allahu Akbar tuh bukan untuk menakut-nakuti, tapi adalah bentuk cintanya ya, untuk mengangkat semangat. Sama kayak orang bilang kan haleluya. Apalagi Om Swastiastu. Sama seperti itu, untuk membangkitkan semangat. Ya, bukan, dan ceramah juga begitu dalam beberapa ceramah. Ketika jamaah sudah ngantuk, ustaznya melucu lah bilang Allahu Akbar. Lalu umatnya yang jemaah yang tidur akan bangun gitu. seperti ini bukan saja ditampilkan oleh orang-orang dewasa yang biasanya tampil di jalan-jalan, teriak-teriak demonstrasi, tapi juga mereka mengerahkan anak-anak ke jalan-jalan. Lo masih ingat kan kasus pilkada Jakarta kemarin? Serombongan anak-anak pawai sambil teriak-teriak bunuh Ahok, bunuh Ahok. Ngeri. Bukan hanya itu, pelibatan anak-anak dalam demo-demo politik bernuansa agama juga udah menjadi rahasia. Kalau anak-anak ngomong bunuh Ahok itu nggak boleh, saya setuju. Ya. Saya setuju itu. Tapi gimana guys ya? Anak-anak sekarang pun udah ngerti itu. Mereka udah ngerti kalau mereka nista. Udah ngerti mereka. Ya. Mereka lihat orang tuanya kan, orang tuaku marah ya agamaku nista gitu. Makanya gini, kunci adalah jangan pernah nistakan agama Islam.
Ya, jangan pernah. Ya, Anda katakan jangan mau dibohongi oleh bintang 51. Itu artinya adalah sama yang mengatakan umat Islam semuanya yang menggunakan Al-Maidah 51 sekaligus Al-Maidah 51-nya sebagai digunakan sebagai alat kebohongan. Jadi Anda kena dua pasal sekaligus, ya. Menuduh umat Islam itu bohong dan menuduh Al-Quran dipakai sebagai alat kebohongan. Itu udah menista namanya, guys. Jadi makanya adalah jangan, apalagi ini gunakan untuk kepentingan politik agar Anda dipilih kembali gitu. Anda mengalahkan segala cara bahkan sampai untuk memfitnah Al-Quran dan umat Islam gitu. Ini nggak boleh gitu. Kalau Anda mau maju jadi calon dari non muslim ya silakan maju aja gitu, ya kan. Kami sebagai punya hak untuk menolak Anda, untuk mengajarkan pada kami, umat kami semua, haram loh milih pemimpin non muslim, haram loh milih pemimpin non muslim. Kan kami tidak mengatakan itu kepada orang-orang kalian. Kami nggak mengatakan kepada orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, hei kalian nggak boleh lah memilih pemimpin Ahok karena dia tuh apa non muslim. Tidak, kami mengajarkan kepada sesama kami, sama muslim, karena itulah syariat kami, haram milih pemimpin kafir. Kalau Anda maju terus silakan, ya kan? Tapi jangan, sekali lagi, jangan menggunakan segala macam cara untuk agar Anda terpilih. Sampai tega mengatakan Al-Quran sebagai alat kebohongan dan umat Islam sebagai pembohong. Demi memuluskan cara Anda untuk jadi pemimpin. Ini nggak boleh, guys. Pemimpin itu harus fair, ya kan? Nggak boleh kita tuh mau sampai melakukan fitnah kepada umat dan kitab suci agama lain. Ini nggak boleh. Ya. Kayak saya misalnya, saya menjadi kayak itu tuh di Inggris itu kan wali kota Inggris itu kan muslim, dia nggak pernah menggunakan itu, dia nggak pernah mengatakan jangan mau dibohongin pendeta dengan apa misalnya dengan Matius 2:17, kan nggak pernah dia ngomong situ. Dia maju baik-baik, dipilih ya syukur, alhamdulillah, nggak pilih ya sudah gitu, kan. Kalau misalnya umat Kristen mengatakan jangan pilih pemimpin itu ya dia muslim, itu silakan, itu hak mereka. Meskipun padahal itu pun tidak ada loh dia kitab mereka untuk larangan untuk milih pemimpin non Kristen, nggak ada. Ya kan? Ini dalam Islam ada loh syariat itu. Haram milih pemimpin yang non muslim. Sama kayak haram makan babi. Boleh kan? Nggak, jangan makan babi, itu haram gitu. Kayak umat Islam semua ya, jangan makan restoran itu. Restoran itu memasak babi, menyediakan babi. Nggak boleh ya, kan itu yang biasa. Aneh kalau misalnya ini sama misalnya dengan dalam Islam kan makan babi dilarang. Tapi menurut umat Kristen makan babi itu nggak dilarang gitu. Nah, artinya boleh gitu kan. Nah, walaupun kalau kita baca kitabnya sebenarnya itu nggak boleh, haram juga dalam kitab gitu. Kalau kita lihat kitabnya, tapi kalau umatnya tidak, mereka membolehkan makan babi gitu kan. Jadi mereka babi tidak haram. Nah, ini sama logis seperti ini guys. Kalau pemimpin tadi kan umat muslim kan makan babi, tiba-tiba umat Kristen ikut-ikutan, ya kan? Makan babi haram gitu. Ini kan berarti ikutan gitu. Jadi yang haram dalam memimpin yang non muslim itu ada dalam agama Islam syariatnya itu. Dalam agama lain tidak ada. Itu kan. Jadi kalau misalnya ada himbauan jangan pilih pemimpin muslim gitu kan. Ini kan di luar dari ke ajaran agamanya gitu. Tapi Islam memang ada ajaran seperti itu. Dan gunanya lah kenapa haram memilih pemimpin non muslim? Karena mereka tidak ngerti tentang Islam. Mereka nggak ngerti tentang syariat Islam. Kalau Islam tuh harus tunduk dan patuh pada Tuhannya, pada syariat agamanya. Makanya kalau kita lihat waktu di Jakarta dipimpin oleh Ahok itu kita lihat sendiri bagaimana Islam tuh banyak yang gerah gitu. Yang biasanya mereka kurban di mana saja, motong hewan kurban tuh bisa di sekolah, di mana di lapangan, nggak boleh lagi kan oleh Ahok itu dibuat hanya di tempat pemotongan hewan. Ini kan berarti beliau tidak ngerti tentang Islam itu sendiri. Kebijakannya selalu bertentangan dengan umat Islam itu sendiri gitu guys. Ya umum, mereka melibatkan anak-anaknya yang nggak ngerti apa-apa untuk diajarkan kebencian. Padahal kita punya undang-undang perlindungan. Anak-anak diajarkan kebencian? Enggak guys, bukan diajarkan kebencian coba. Mengajak anak-anak untuk ikut serta. Jadi gini, justru itu namanya demo damai. Demo damai itu ya terdiri banyak elemen, bukan saja orang dewasa tapi juga mama anak-anak. Itu menunjukkan kalau itu demo sangat damai sekali coba. Coba Anda bayangkan kalau demo itu bakal rusuh, mau nggak orang tua anak-anak? Nggak bakal mau. Mereka tahu anak-anaknya nanti berbahaya kalau dibawa gitu. Tapi karena mereka tahu itu demo damai, ya anak-anak dibawa, mama dibawa gitu. Saking damainya gitu. Coba. Jadi
Beda loh. Apa tadi anak itu bukan diajarkan untuk kekerasan atau kebencian, tapi anak itu diajarkan untuk cinta agamanya. Ini nak, agama kita lagi dihina, ini nak, ayo kita turun ke jalan nak. Jadi anak kata kecil diajarkan dari kecil tuh untuk tidak terima kalau agama dihina. Mereka harus turun ke jalan protes. Seperti di Amerika Serikat itu protes, ya kan? Ini rasis, ini harus dihentikan gitu. Ini menghina ras, ya kan? Kalau dalam hal ini kan menghina agama, nggak boleh gitu. Anak yang melarang anak-anak untuk dilibatkan dalam politik praktis. Tapi Mereka orang tidak dilibatkan dewasa dalam yang politik praktis, tidak. Mereka itu menyuarakan pendapat, aspirasi. Itu kan politik, ya. Ya kan? Ketika agama Anda hina lalu Anda protes, ya kan? Apa itu politik? Tidak. Soal Ahok itu soal penistaan agama, nggak ada hubungan sama politik sama sekali gitu. Nggak ada hubungannya. Ya. Kecuali gini misalnya, jangan pilih Pak Ahok, dia Kristen. Itu oke. Kan beliau menista agama, yang fokus itu adalah penistaan agamanya. Gitu loh. Jadi konkretnya nggak bisa bedakan gitu kan. Jadi misalnya gini, ada kontestan politik nih, Prabowo Sandi sama apa Jokowi Maruf gitu. Lalu anak disuruh turun ke jalan, lalu katakan ikut politik dia, ya kan? Dia pakai bendera partai gitu kan? Dia pakai kaos apa segala macam. Itu baru politik praktis namanya. Tapi kalau demo untuk nuntut keadilan terhadap penista agama, itu sah-sah saja. Itu menunjukkan kecintaan kepada agamanya, guys. Jadi kalau kalian nggak ngerti antara kecintaan sama ujaran kebencian. mengeksploitasi anak-anak itu nggak pernah diseret ke meja hukum, nggak pernah dituntut karena perilaku mereka terhadap anak-anak. Saat demo misalnya, mereka mendandani anak-anak mereka yang masih kecil dengan pakaian bernuansa agak keISIS-ISISan. Nggak paham deh guys ya. Guys, nih. ISIS adalah fitnah terbesar akhir zaman terhadap umat Islam. Ya, Islam nggak seperti itu. Makanya lihat waktu ISIS itu banyak ulama yang mengatakan itu bukan Islam, termasuk saya. ISIS bukan Islam, ya kan? Saya lagi ISIS bukan Islam. Yang Islam itu adalah, Anda lihat itu, ya, Khalifah Turki Utsmani sampai ke zaman Rasulullah itu baru apa khalifah yang sebenarnya. ISIS bukan khalifah, bukan. Jadi kalau Anda menyamakan ISIS dengan Islam, Anda salah besar. Misalnya dalam foto ilustrasi yang diunggah Denny di akun Facebooknya, dia menampilkan foto anak-anak yang dibalut pakaian hitam, menggunakan ikat kepala bertuliskan mirip bendera HTI. Anak-anak itu juga menenteng bendera HTI. Ini pernah dibahas sama NDLC. Debat antara Ustadz Felix Xiao dengan Abu Janda. Abu Janda kelalapan menjawab apa namanya debat dengan Ustadz Felix Xiao. Gini guys, saya terangkan ya. Umat Islam itu punya bendera ya yang dipegang oleh Rasulullah, panji-panji bendera Rasulullah itu, ya bertuliskan la ilaha illallah wa rasulullah. Dan itu boleh dalam warna apa saja, boleh hitam, boleh bendera hitam tulisan putih, boleh sebaliknya atau bendera apapun itu, selama tulisannya la ilaha illallah wa rasulullah itu bendera umat Islam, bendera Rasulullah gitu, ya kan. Nah, HTI nggak punya bendera, mereka memakai bendera umat Islam gitu. Makanya disebutkan HTI itu perjuangannya khilafah. Ya, artinya dia khilafah Islam. Berarti dia harus pakai bendera Islam gitu. Sama kayak misalnya saya nih, saya mau mendirikan negara Indonesia. Ya kan? Saya bawa bendera apa? Indonesia saya bawa gitu. Nggak mungkin saya pakai bendera sendiri Indonesia, tapi benderanya gambar misalnya gambar PDI atau gambar Golkar, kan nggak mungkin. Jadi, apa namanya? HTI nggak punya bendera. Dia memakai bendera Rasulullah gitu. Sama misalnya saya bawa partai nih, saya bikin partai, ya kan? Nah, saya pinjam bendera Indonesia nih, ya kan? Partai Nasionalis Indonesia, PNI, saya pinjam bendera saya, bukan bendera bukan bendera yang pakai pohon beringin atau bendera lain, yang kayak partai-partai sekarang ini, saya pakai langsung bendera putih. Apakah itu bendera saya? Tidak. Saya minjam, saya memakai bendera Indonesia gitu. Saya pakai HTI. Mereka memakai bendera Rasulullah gitu. Mereka aslinya punya bendera. Nah, karena mereka tujuannya ada penerapan syariat Islam ke khilafah, maka mereka langsung memakai bendera Rasul itu, guys. Ya, sebagai simbol kalau mereka tuh Islamnya Rasulullah gitu. Nggak ada yang lain. Mereka nggak pakai corak sendiri. Mereka nggak seperti partai P3 atau partai PKS, nggak. Dan mereka bukan partai, mereka organisasi. Dan mereka menunjukkan giroh dalam Islam dengan memakai langsung bendera Rasulullah gitu. Jadi ini pernah dibahas sebelumnya, ya kan? Jadi kalau tadi nggak ngerti antara bendera HTI dan bendera Islam itu adalah sama, ya kan? Ada ngomong bendera HTI
itulah bendera umat Islam. Mana bendera ngomong bendera umat Islam atau Rasulullah, itulah bendera HTI. Ini nggak, HTI nggak punya bendera. Bendera itu diambil, dipinjam dari bendera Rasulullah gitu. Nah itu pelajaran yang penting Eko harus belajar ya. Saya kasih ini ilmu buat Eko gitu. Ini sering bahas, tapi Eko masih juga nggak ngerti-ngerti guys. Lo tahu kan, HTI itu organisasi yang di Indonesia setara PKI. Oh, setelah PKI. Ya, ini udah salah kaprah nih. Ya. HTI ya, itu organisasi yang menegakkan khilafah Islam, ya. Syariat Islam. Itulah yang dulu itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat sampai ke Khalifahan Utsmani. Coba. Beda dengan PKI. PKI sudah pernah memberontak, ya. Partai Komunis Indonesia, ya, sama-sama dilarang, tapi ingat, PKI dilarang setelah mereka melakukan pemberontakan. Ya. Mereka membunuh para jenderal, mereka membunuh para ulama, bunuh tentara, bunuh aparat, bunuh pejabat politik, ya kan? Mereka hendak mengganti ideologi Pancasila, gitu kan? Dan mereka hendak mendirikan negara komunis Indonesia. Dan mereka sudah melakukannya, dan berusaha untuk itu. Dan mereka sampai melakukan upaya-upaya brutal, gitu kan, dan kejam, gitu. Nah, mereka musuhnya umat Islam, musuhnya tentara, musuhnya rakyat Indonesia saat itu. Kalian lihat HTI, coba. Pernah HTI melakukan pemberontakan? Pernah nggak HTI membunuh para jenderal? Pernah nggak HTI membunuh para ulama atau membunuh pemuka agama lain Indonesia? Pernah nggak HTI mengganti ideologi Pancasila? Nggak pernah, guys. Nggak pernah. Karena HTI sudah ada sejak berapa dekade lampau, sejak zaman SBY bahkan sudah ada. Nggak masalah gitu, ya kan? Nggak masalah. Tiba-tiba sekarang dilakukan seperti itu, coba. Ya. Jadi gini guys, dilarang itu bukan berarti salah ya. Sekali saya tekan, dilarang bukan berarti salah. Dulu saya ingat dulu ya, Mas Yumi juga dilarang. Anda ingat dulu waktu zaman Soekarno itu Mas Yumi dilarang, partai Mas Yumi dilarang, partai umat Islam itu dilarang. Siapa melarang? Komunis. Komunis membisiki Soekarno supaya Soekarno itu melarang partai-partai Islam, membubarkan partai Masyumi, dan usaha komunis PKI itu berhasil. Jadi ulah-ulah pembubaran HTI itu mirip kasus pembubaran Masyumi dahulu. Mereka sama-sama organisasi atau dahulu itu partai dari umat Islam, salah satu bagian dari umat Islam, ya. Jadi mereka dulu dibubarkan, sekarang juga dibubarkan gitu. Ini nggak tepat kalau dikatakan HTI sama dengan PKI, nggak tepat, karena HTI adalah perwujudan dari umat Islam. PKI adalah umat yang tidak beragama, komunis, sosialis. Jadi beda, guys. Ya. Jadi bukan berarti dilarang tuh. Dulu Pak Sumi kan juga dilarang, Mas Sumi dulu. Coba. Apa dia salah? Tidak. Tapi ke PKI dilarang itu udah salah, ya. Bahkan udah berapa puluh tahun dia dilarang. Bahkan TAP MPR pun masih ada gitu. Yang disudi oleh banyak pemerintah. Jadi TAP MPR itu bukan hanya disudi oleh pemerintah Soeharto sampai Habibie, Gus Dur, sampai sekarang itu masih setuju TAP MPR itu ada. Tapi kalau pembubaran HTI itu kan hanya pemerintah ini aja. Tapi sebelumnya nggak masalah tuh, ya kan? Dan mereka tidak pernah melakukan apa-apa, guys. Mereka hanya berdakwah gitu. Jadi sekali lagi menyamakan HTI dengan PKI ini salah satu logika yang paling hancur yang ada, yang pernah dilakukan oleh orang-orang seperti Eko tadi. Keadaannya sudah dilarang di Indonesia. Terus apa kata mereka? Oh, itu bukan bendera HTI, itu lambang Panji Nabi, kata mereka. Sudahlah, itu cuma alasan. Eko, itu bukan kata mereka aja. Ulama sepakat mengatakan itu adalah bendera Nabi. Anda bukan ulama, ya kan? Cuma buzzer, tapi Anda sok tahu gitu. Ya kan? Anda sok pintar, sok tahu gitu. Ini sangat memalukan, guys. Inilah disebutkan dengan kemarin yang dikatakan Sapi Asim, ya, saya pernah bahas videonya. Orang yang ngerti agama, bahas soal agama. Inilah orangnya. Ini Pak Sapi Asim. Inilah orang yang ada lagi bikin video ini. Orang teman Anda sendiri. Orang yang ngerti agama sudah berdakwah. Nggak ngerti agama sudah ngomong seperti ini, ngomong tentang agama. Kok tadi sebenarnya dia nggak perlu ngomong tentang agama, karena dia nggak punya ilmu tentang itu. Jadi masuk pas spesimen itu sebenarnya bukan, jadi sebenarnya itu gambar salah, bukan seharusnya gambar ya walau nih usaha ini enggak, tapi kemarin itu sebenarnya tampilkan wajah Eko tadi ini gitu, ya kan, bukan ulama, bukan siapa-siapa, teman buzzer, tapi ngomong tentang agama Islam, sok tahu gitu, itu bukan bendera umat Islam gitu kan. Ini luar biasa, guys, kekacauan logikanya. Mereka saja, bentuk dan warna Panji Nabi sampai sekarang masih dalam perdebatan.
ulama-ulama menelusuri hadis-hadis misalnya, Oh. yang satu ulama bilang bahwa benderanya yang dibawa oleh pasukan Nabi misalnya, ada yang bilang berwarna hitam, ada yang bilang berwarna putih, ada yang bilang kuning, atau ada yang bilang warnanya hijau. Ada yang bilang bertuliskan kalimat syahadat. Ada juga yang meyakini benderanya polos saja tanpa tulisan. Artinya, Oh, bendera polos tanpa tulisan. Sejak kapan coba bendera polos tanpa tulisan? Yang jadi menandakan itu bendera Nabi itu bukan warnanya. Saya ingat ya, bukan warnanya. Tapi adalah tulisannya itu. Tulisan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bikin dia tuh bendera Nabi, bukan warnanya. Makanya ada yang mengatakan benderanya warna ini, itu semua. Karena fokus bukan pada warna, tapi pada tulisannya, guys. Gitu. Kalau nggak ada tulisan itu, apa misalnya gini, misalnya bendera itu warna merah putih. Apa beda dengan bendera Indonesia coba? Atau misalnya dia benderanya warna apa coba? Misalnya warna ya kayak putih ada tengahnya bulat. Itu kan Jepang. Apa bedanya coba? Makanya untuk menandakan itu bendera Islam adalah dikasih itu bendera lambang syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itulah. Eko ngerti nggak ngerti kan lu coba. Dia bukan ulama, nggak ngerti tentang hadis, ngomong tentang hadis. Inilah yang dimaksud oleh sebenarnya yang cocok dengan kata-kata kemarin Pak Sapi Kasim itu yang sebutkan videonya, guys. bahwa kesepakatan bagaimana bentuk bendera dan panji Nabi itu tidak final dan masih menjadi perdebatan. Lagi pula panji atau bendera pada zaman Nabi itu hanya dikibarkan sebagai pertanda pasukan perang ketika mereka berhadapan dengan musuh. Dikibarkan untuk peperangan. Lah sekarang Indonesia lagi damai-damai kayak gini. Eko tadi tahu dari mana coba? Bendera itu dipakai untuk perangan. Tahu dari mana coba? Ya kan? Jadi guys, dia ini bukan ulama tapi dia sosok ngomong bahasa agama gitu. Ya kan? Coba sih tanya, apakah bendera Indonesia dipakai untuk peperangan? Tidak. Bendera Amerika dipakai untuk peperangan? Tidak. Itu menunjukkan kebanggaan gitu. Ya kan? Ini bendera kami, bendera umat Islam. Gitu, bukan untuk peperangan saja gitu kok. Gak paham jadi apa fungsi bendera pun dia nggak paham gitu kan. Terus dikibar-kibarin bendera perang, kan ngaco. Soal benderanya, bentuk panji Nabi itu masih jadi perdebatan. Tapi bendera yang dibawa anak-anak itu pasti bendera HTI. Karena itulah lambang HTI. Mereka menggunakan 2 kalimat syahadat dalam benderanya berwarna hitam. Bukan cuma HTI, ISIS juga menggunakan bendera dengan pola yang sama. Ada tulisan 2 kalimat syahadatnya, hanya saja fontsnya atau bentuk huruf. Rasulullah juga memakai bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera kalimat syahadat. Apa juga sama seperti HTI ISIS gitu kan? Ini orang ngaco loh pikirannya guys, bener. HTI ISIS Rasulullah memakai bendera yang tulisan syahadat. Kok gitu mereka sama semua dong gitu. Kan tidak. Kita bisa bedakan mana yang bendera Rasulullah itu, mana yang mana yang Islam benar, mana yang Islam palsu. ISIS itu Islam palsu, nggak sama sama HTI dengan Rasulullah, nggak sama. ISIS bukan memperjuangkan syariat Islam, ISIS memperjuangkan syariat setan, maka dia dengan gampang bunuh orang gitu. Ada lihat tuh adegan-adegan ISIS itu ya, Islam tidak seperti itu ya. Pernah ada lihat hati melakukan hal itu ISIS lakukan? Bom diri, membantai anak-anak, membantai orang beda agama, pernah nggak? Nggak pernah guys. Dia menyamakan HTI dengan ISIS itu jelas kacau. HTI itu dakwah, sebenarnya seperti Rasulullah dahulu berdakwah. Ini loh, ada dulu kita pernah punya sejarah Islam itu punya bentuk pemerintahannya kekhalifahan, dipimpin oleh Rasulullah langsung, lalu dipimpin oleh para sahabat, lalu kepada tabi'in, lalu sampai kepada khalifah terakhir Utsmani. Ini bentuk pemerintahan Islam kita yang dahulu, ini sejarahnya. Dakwah cuman, mereka tidak melakukan hal seperti yang ISIS lakukan. Mereka membuat pasukan, mereka membantai orang-orang, enggak. Menyamakan ISIS dengan HTI atau Rasulullah sekalipun itu jelas sekali itu salah yang fatal sekali guys. Berbeda seperti yang digunakan HTI. Mereka selalu mengaburkan bendera ini, bendera kelompoknya itu sebagai bendera tauhid. Lah, emang sejak kapan? Tauhid ya, artinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dia Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Tauhid itu adalah dia Tuhan selain Allah gitu. Itu tauhid gitu. Islam itu tauhid, Eko. Islam tauhid. Islam itu bukan Tritunggal atau lainnya. Islam itu tauhid.
Kalau kita ngomong tauhid berarti Islam. Islam itu apa benderanya? Bendera yang tadi, yang Rasulullah pakai gitu. Ya kan? Terus saya tanya gini, apa Indonesia bendera merah putih gitu kan? Bendera Indonesia gitu kan? Bendera bendera nasionalisme ya kan? Kan ada benderanya. Negara aja punya bendera, organisasi punya bendera gitu. Umat Islam ada bendera, yaitu bendera tauhid. Nama bendera itu adalah bendera tauhid. Tauhid itu apa? Tulisan tadi gitu. Nah ini aku nggak ngerti apa arti tauhid, aku nggak ngerti. Tulisan itulah yang menamakan itu bendera tauhid. Kalau benderanya tulisannya misalnya apa? Orang mangan se orang kumpul berarti bukan bendera tauhid, berarti bendera wong Jowo gitu. Nah, itu dia harus paham kali itu. Kenapa dia dikatakan bendera tauhid? Karena ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pan tauhid ada benderanya. Kan gue belajar Islam udah lama, teman-teman belajar Islam udah lama, baru denger bahwa tauhid itu perlu bendera. Itu kengacoan. Namanya bukan perlu bendera, namanya bendera tauhid. Bendera umat Islam itu namanya bendera tauhid. Kenapa disebut bendera tauhid? Saya ajar Eko ya. Karena tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Ya makanya bendera tauhid. Kenapa dia katakan bendera Jepang? Karena Jepang ada gambar tengah matahari. Ya kan? Bendera apa namanya? Bendera mentari ya, bendera dewa matahari. Itu bendera Jepang gitu. Bendera Ka'bah misalnya. Benderanya P3. Jadi aku nggak ngerti kan itu ya. Namanya bendera tauhid. Ya. Pada suatu namanya bendera tauhid yang berisikan lapal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka aja klaim bahwa bendera tauhid sebetulnya hanya untuk menipu umat yang gampang diperdaya sama simbol-simbol. Kalimat syahadah yang semestinya sakral itu dijadikan lambang untuk demonstrasi, bahkan berbuat kerusakan. Oh, buat kerusakan apa itu? Apa yang buat kerusakannya gitu? Nah, coba sebutkan kerusakan apa dibuat coba. Demo segitu damai dikatakan kerusakan. Kau tahu nggak? Ya, justru karena sakral itu bendera itu dipakai, apa tulisan itu dipakai di bendera. Anda tahu waktu itu ya, Khalid bin Walid, saya lupa itu siapa itu, pernah berjuang di perang apa itu, perang saya lupa perangnya. Beliau mempertahankan bendera itu guys, saking sakralnya itu bendera. Ada bayangkan bendera itu dipertahankan dia, ya, ditebas tangan kanannya, dipindahkan tangan kiri, ya kan, sampai dipakai mulutnya guys, ya kan. Demi beliau mempertahankan bendera itu, sampai beliau dicincang, baru beliau rebah bersama dengan bendera itu guys. Begitulah beliau tuh saking sakralnya beliau mempertahankan bendera itu. Kalau itu tidak sakral, beliau sudah musuh mengancam ya sudah, beliau lempar benda itu nyerah gitu. Enggak, karena saking sakralnya beliau mempertahankan itu, benda itu sampai tangan dipotong pun diganti tangan lain. Tangan lain dipotong diganti pakai mulut, pegang coba. Saking dia sakralnya itu bendera. Nah, Eko nggak ngerti kan hal ini, gitu kan? Nggak ngerti dia kan hal ini. Eko ini harus perlu banyak belajar guys. ISIS dan Hizbut Tahrir bahkan sudah menggunakan simbol-simbol itu untuk menghancurkan Suriah, Irak, atau Libya. Jadi istilahnya begini. Kapan HTI mengajukan Suriah, Libya, sama lain kapan? HTI itu hanya berdakwah guys. HTI nggak pernah punya pasukan. Ya. HTI cuma berdakwah gitu. Jadi menyamakan HTI dengan ISIS yang punya pasukan jelas beda. HTI nggak pernah melakukan apa-apa, hanya berdakwah. ISIS sudah membunuh, ya kan? Sudah melakukan kekacauan gitu. Sudah pegang senjata. Jadi menyamakan ISIS dengan HTI itu jelas suatu kesalahan besar guys. Kalimatnya benar, la ilaha illallah itu sebuah kalimat yang benar dan sakral. Tapi mereka gunakan dengan cara yang ngaco dan untuk membuat kerusakan. Oh, ingat dong. Cara ngaco ya. Jadi bendera itu letak di mana Eko? Ya, bendera itu dilepas di malam hari. Kita biasa lihat orang pakai bendera ketika demo. Ada pakai bendera partai, ada pakai bendera ormas, ya kan? Ada pakai bendera VI, bendera lainnya. Itu biasa gitu. Di mana salahnya coba? Orang demo pegang bendera coba. Eko nih kayaknya nggak pernah deh dia nih ada apa dia harus nengok negara-negara Eropa sana atau barat sana itu demo orang pakai bendera itu biasa gitu ya, bukan suatu hal yang aneh itu. Ulama-ulama Yaman udah lama memperingati kita. Jika di sebuah negara mulai bermunculan bendera-bendera hitam,
Hati-hati, kata ulama-ulama itu. Itu tanda-tanda kehancuran negara tersebut. Iya, bendera itu maksud itu apa? Ya, Eko ini ngerti hadis ya. Bendera hitam gini, misalnya gini. Jika suatu negara ada bendera merah putih, ada kalian kecuali negara itu. Apakah semuanya? Tidak. Coba. Dalam artian gini, maksudnya adalah dia dulu siapa yang megang benderanya gitu. Apakah ISIS, HTI, atau Rasulullah gitu? Coba. Rasulullah memegang bendera pajak hitam loh sampai ke Khalifah Umar Utsmani coba. Apakah apa namanya Anda melihat tata kehancuran? Tidak. Jadi aku ini nggak ngerti dia. Jadi dia menyamakan semuanya guys. Gitu kan. Dia membedakan antara bendera HTI dengan ISIS dia nggak bisa bedakan itu. Padahal itu bendera itu adalah bendera Rasulullah dipakai gitu. Cuman caranya salah. ISIS menggunakannya untuk kesalahan. HTI tidak. HTI tidak melakukan seperti ISIS lakukan. Jadi menyamakan HTI dengan ISIS itu jelas suatu apa namanya logika yang ngaco guys. Yaman ngerasain tuh ulah para pembawa bendera hitam ini. Kini negeri itu hancur lebur dan jutaan anak-anak di sana beresiko kelaparan. Jadi menentang bendera ISIS atau bendera HTI, ISIS yang berbuat HTI salahkan. Ini logikanya joblok guys. ISIS yang berbuat HTI salahkan. itu nggak sama dengan menentang kalimat tauhid. Menentang dikibarkannya bendera bertuliskan tauhid tidak akan merusak keimanan seorang muslim. Loh, tidak akan merusak gimana? Coba. Guys, apapun itu ya. Sebuah syahadat itu dibuat dimanapun itu akan menjadi sakral. Dibuat di bendera itu sakral. Dibuat di buku itu sakral. Jadi nggak boleh misalnya kalau ada saya tuliskan nih di buku lafaz Quran atau syahadat, itu nggak boleh buku itu dibakar atau di apapun itu. Itu suci. Kertas yang biasa selembar itu menjadi suci karena ada tulisan itunya guys, ya kan? Di sakral itu. Jadi kesakralan suatu benda itu karena tulisannya gitu, bukan karena benda itu gitu. Nah, itu yang perlu dipahami gitu. Jadi kalau Anda merusak bendera tauhid, berarti Anda nggak punya tauhid. Karena Anda berani merusak suatu simbol dari tauhid itu sendiri. Lihat mana PDI kemarin, bendera dibakar. Mereka langsung marah kan? Mereka merasa itu orang udah kurang ajar, bendera membakar bendera PDI. Itu merusak membagikan kebencian mereka terhadap orang-orang yang itu. Apakah itu dikatakan tidak akan merusak kepercayaan seorang orang-orang PDI? Kan tidak. Itu bentuk giroh gitu, ya. Iman Anda rusak kalau Anda membicarakan ya. Makanya kemarin tuh waktu perang itu kan, itu sahabat itu yang memegang bendera itu dia mempertahankan suatu tenaga gitu guys. Ya, dia tahu ini adalah simbolku, nggak boleh jatuh gitu bendera ini dipertahankan. Ini sebenarnya sakral gitu. Ya konstitusi mengatakan itu bendera sakral gitu. Jadi kalau Anda merusak bendera sama kayak merusak kebenaran Anda gitu. Berarti Anda tidak beriman lagi. Anda tidak percaya bahwa Allah Rasul Allah itu Tuhan dan Rasulullah itu Muhammad itu Rasul Allah gitu guys. Ini bendera, ini simbolnya ISIS, ini simbolnya HTI, dan seringnya digunakan untuk kelompok-kelompok perusak. Bahkan karena seringnya bendera itu digunakan untuk... Oh, jadi Rasulullah itu perusak ya? Hati itu perusak ya? Oh, ternyata hati Rasulullah dan Rasulullah itu udah rusak merusak negeri Arab dan Indonesia ya? Oh, gitu Eko. Kapan coba? Ini dapat info dari mana nih orang coba? Kegiatan yang meresahkan. Mestinya muslim yang waras tidak mau kalimat suci syahadah dijadikan simbol-simbol oleh gerombolan pengasong khilafah atau serigala gila seperti ISIS itu. Nah, temen gue Denny, gue rasa salah seorang yang resah dengan banyaknya bendera hitam dikibar-kibarkan dalam ajang demonstrasi yang bawa-bawa agama. Apalagi kalau demo itu melibatkan. Itu namanya demo karena agama nista gitu. Ya mungkin dia bawa bendera merah putih coba. Coba Eko, paham nggak? Ya kan? RUU-HIP itu kan mengganggu sila pertama Pancasila. Ketuhanan Maha Esa diganti bersama dengan ketuhanan yang kebudayaan. Itu kan merusak seni-seni agama. Kita tuh berketuhanan tuh harus yang Maha Esa, bukan dengan kebudayaan gitu. Kita tunduk pada Tuhan Maha Esa, bukan ketuhanan Maha Esa itu tunduk pada budaya, enggak.
Kota Mesa agama itu di atas budaya, bukan budaya di atas agama. Jadi yang terbalik. Makanya ini membawa bendera agama. Coba kalau demo lain, demo apa misalnya? Demo kenaikan BBM, kan bukan bendera yang dibawa coba. Bendera Indonesia, ya kan? Makanya temanya itu Eko, Anda harus paham itu, ya. Harus sesuai tema demo itu, gitu. Kan anak-anak. Denny mengunggah foto anak-anak sedang berfoto bersama bendera HTI. Bendera organisasi teroris yang di banyak negara dilarang keberadaannya. Oh iya, ternyata Rasulullah itu adalah apa, dia punya organisasi teroris ya. Berarti Rasulullah itu larang juga dong. Oh Rasul, nggak usah pakai bendera itu. Kamu nih teroris gitu kan. Gitu sekalian, langsung aja sampai ke Rasul sana. Coba. Ngapain cuma HTI ISIS doang? Itu tuh Khalifah Turki Utsmani itu sana larang. Khalifah Abu Bakar tuh larang coba. Ini kok tadi memang parah banget guys logikanya. Lo kepikiran gak sih, kenapa sih Hizbut Tahrir yang ngasong-ngasong khilafah kemana-mana itu dilarang di banyak negara? Karena emang kerjanya cuma ngerusak. Dunia udah tahu gerombolan ini cuma perusak. Udah banyak bukti yang memperlihatkan keterlibatan mereka di berbagai negara yang kini porak-poranda. Negara itu propaganda bukan karena HTI sekali lagi ya, tapi karena interpretasi asing atau pemerintah yang zolim. Contoh Suriah, itu pemerintah zolim Bashar al-Assad. Pemerintah Rusia hendak yang sudah menzolimi dari rakyat yang apa mayoritas Muslim Sunni di Suriah. Dibantu pula oleh Rusia dan Iran. Iran hancur karena diserang Amerika, coba. Apalagi coba. Negara itu hancur karena ya itu campur tangan asing di sana guys. Dan kita itu nggak mau itu jadi Indonesia gitu. Jadi bukan karena gini. Coba Anda lihat sekarang Indonesia hancur nggak? HTI sudah lama loh guys ya. HTI sudah lama di Indonesia ya. Udah belasan tahun. Bahkan mungkin 20 tahun. Ada nggak HTI merusak Indonesia? Nggak ada. Yang merusak Indonesia ya nanti kalau apa kita diserang oleh Tiongkok atau Amerika baru rusak Indonesia. Faktanya kan tidak ada. Jadi Eko menyamakan Indonesia dengan Suriah itu fatal. Menyamakan Indonesia dengan Irak itu fatal coba. Kan? Ingat, kalau ada lihat sejarah dari Irak, Suriah itu mereka bukan hancur karena HTI, tapi adanya pemerintah mereka yang zolim, yang membantai rakyatnya, dan dibantu dengan intervensi asing guys, seperti Rusia, Iran atau Amerika. Jadi menurut gue kegundahan Denny beralasan. Kita juga tahu teroris menggunakan anak-anak sebagai pasukan perangnya. Masih ingat dong bom bunuh diri di Surabaya beberapa waktu? Nah, kan benar, dia menyamakan dengan bom bunuh diri. Ada nggak HTI melakukan bom diri? Nggak ada guys. Menyamakan ini dengan HTI itu jelas beda. Ya. HTI bukan mereka, bukan. Mereka ada orang-orang yang apa namanya? Mereka memang kita akui sesat. Dan saya sayangkan sangat itu coba. Kasihan mereka nih sebenarnya coba. Mereka didoktrin oleh apa namanya? Doktrin palsu. Ya kan, bahwa bom bunuh itu masuk surga. Mereka adalah korban. Saya melihat mereka ini sebagai korban. Memang mereka pelaku, tapi saya lebih melihat mereka sebagai korban. Korban doktrin sesat. Dan HTI tidak seperti itu. HTI tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk ikut bom bunuh diri. HTI bukan cuma HTI ya. Itu banyak dari juga elemen. Jadi kelompok 212 itu bukan hanya HTI. Ingat tuh Eko. Itu bukan hanya HTI, tapi banyak elemen. Ya kan? Mereka tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk bom diri. Jadi beda. Jadi makanya saya katakan Eko tadi ngerti menyamakan pelaku bom bunuh diri dengan itu. Makanya karakter itu nggak cocok pada orang itu. Kalau orang ini cocok. Ya kan? Tapi bagi mereka tetaplah mereka tuh saya sedih atas mereka karena mereka ini cuma korban. Ya, korban brainwash, cota. Mengatakan bom bunuh diri itu masuk surga. Padahal itu adalah bullshit. Ya, itu jelas suatu kesalahan fatal. Nabi Islam tidak mengenal bom bunuh diri. Nggak kenal. Kita nggak mengenal itu. Ya. Kita perang itu fair, one by one. Kalau ada anak-anak nggak boleh, anak-anaknya nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Kalau udah warga sipil nggak boleh sentuh, coba. Atau mereka nggak boleh sentuh, coba. Nggak boleh diapain. Bahkan yang udah menyerah pun harus diampuni, coba. Orang tua yang boleh itu hanyalah ada pasukan yang berperang itu boleh. Itu pun kalau mereka sudah nyerah ya sudah kita ampuni gitu. Bahkan kalau mereka kita tangkap, kita penjara, mereka tuh sama yang kita makan. Nggak boleh kita tuh beda-bedakan makanan, guys. Jadi Anda harus belajar tentang bagaimana Islam. HTI dengan bom bunuh diri itu beda jauh gitu. Jangan samakan itu. Lalu juga melibatkan anak-anak. Mestinya yang harus ditelusuri adalah siapa yang mengerahkan anak. Nih ya. Kemarin tuh ada kejadian anak SMP ya membunuh anak SD. Itu anak-anak juga loh. Atau anak lain juga. Banyak anak-anak. Apakah itu mereka itu ISIS? Apa HTI? Kok nggak paham ya.
Anak-anak tuh banyak melakukan kejahatan. Berarti orang tua misalnya itu tuh yang menyuruh anaknya yang ngemis di jalan tuh. Coba. Anak ini dalam aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi politisasi agama ke lapangan. Siapa yang merusak jiwa anak-anaknya dengan doktrin beragama yang keras, yang anti toleransi hingga Yang merusak itu adalah Anda. Anda katakan anak itu diajarkan anti toleransi, agama yang keras. Itu Anda yang merusak sebenarnya. Mereka diajarkan untuk cinta Islam, cinta agamanya. Nah, agamamu dihina nih, nistakan nih, demo yuk kita tuntut orang yang itu tuh untuk kita dapatkan keadilan. Diajarkan cinta agama, bukan diajarkan kekerasan, bukan diajarkan untuk intoleransi, tidak. Justru mereka sangat aneh kalau tiba-tiba agama dihina mereka diam aja. Oh nggak apa-apa, nak biarkan aja, nak biarkan aja. Itu apa coba? Mereka diajarkan cinta agama, sama kayak bapak ibu yang dihina. Kan mereka diajarkan, nak bapak ibu dihina, bela nak. Itu baru anak yang bagus. Dia membela ibunya, bapaknya, membela agamanya, membela negaranya. Kita guys, kita yang harus kita bela itu adalah agama, negara, orang tua, keluarga kita, orang yang kita sayang, itu wajib kita bela. Gitu. Yang katakan agama nggak perlu dibela, agama perlu dibela, itu paling tinggi malah, ya kan? Karena agama itu membawa Anda ke surga gitu. Jadi kalau setelah orang tua saja dibela, keluarga dibela, orang yang kita sayang kita bela, apalagi agama yang merupakan agama kita yang kita sayangi, yang merupakan jalan kita untuk menggapai ridhonya gitu guys. mereka terbentuk besarnya menjadi calon-calon orang yang keras, calon-calon orang yang gampang mengkafirkan, calon-calon orang yang anti Oh gini, saya tahu. Mereka besar tuh nanti bukan jadi orang itu. Mereka akan jadi orang nanti yang gampang melabeli. Nanti mereka tuh besar tuh jadi gini nanti. Itu tuh, kalian itu adalah radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila. Nanti mereka besar jadi itu. Nanti. Mereka besar kan jadi seperti aku tadi. Ya, mengatakan anak itu teroris seperti Denny Siregar yang mengatakan adik-adikku sayang calon teroris. Ya, nanti mereka besar tuh nanti ngomong seperti itu. Kalian teroris, kalian radikal. Itu mereka tidak besar. Mereka menjadi orang yang anti toleransi. Mereka nggak bisa melihat orang lain tuh punya kira untuk agamanya. Langsung mereka tuh akan melabeli dengan radikal kalian, teroris, intoleran. Jadi guys, Eko tadi adalah produk seperti yang dia finakan itu. Karena itu nggak akan menjadi seperti yang Eko tuduhkan. Ya kan? Nggak akan. Tapi Eko ini jelas hasil dari produk pendidikan sehingga dia yang dikatakan itu adalah itu merujuk pada dirinya sendiri gitu. Dialah yang sebut dia itu. Orang-orang yang anti toleransi itu adalah Eko tadi. Orang-orang yang keras itu siapa? Eko tadi. Eko adalah orang itu guys, bukan yang lain. anti toleransi, calon-calon orang yang mungkin berkata orang lain darahnya halal. Ini yang bahaya. Orang tua mana yang izinin anaknya diseret dalam kubangan? Ada yang darah halal itu memang ada dalam Islam. Eko belajar agama lagi ya. Dan ingat ya, yang menghalalkan darah itu adalah Allah sendiri melalui Al-Quran. Dan itu bukan asal-asalan guys. Ya, ada sebab tertentu dan yang menentukan itu adalah ya yang mau berhak menghukum itulah pemerintah yang berkuasa. Misal gini, saya menemukan ada orang mengenai agama saya dan saya tahu hukumnya kalau mencapai tingkat dari tertentu itu darahnya halal, ditumpahkan. Nah itu bukan urusan saya, urusan penguasa yang menumpahkan darahnya gitu. Memang ada ya apa namanya syariatnya gitu. Dia kok tadi nggak ngerti itu dia coba, dia nggak ngerti. Isu politisasi agama kayak gini, ini yang harus ditelusuri. Gue rasa sebagai orang tua, Denny punya anak, mengkhawatirkan masa depan jika anak-anak sejak kecil sudah dijejali doktrin seperti ini. Doktrinnya apa? Coba sebutkan Eko tadi doktrinnya apa coba? Apa coba sebutkan doktrinnya? Coba. Apa doktrin sebutkan? Mereka tahu hafiz Quran loh, ya, hafiz Quran. Mereka jadikan untuk mencintai bahkan sampai saking cintanya hafal Quran. Mencintai Allah dan Rasulnya dengan membawa bendera tauhid. Sama kayak Jepang itu, ada tahu anak Jepang itu cinta pada negaranya, mereka memakai bendera Jepang, memegang benderanya gitu. Mereka katakan Nippon, itu mereka sangat berarti mereka cinta pada negaranya. Sama seperti anak tadi, cinta pada agamanya. Jadi nggak paham tentang ini guys. Menuliskan kekhawatirannya di halaman media sosialnya. Dan sialnya, karena tulisan itu yang sebetulnya warning. Iya. Eko tadi, anakmu itu cari calon terus loh. Boleh nggak saya ngomong itu? Nggak boleh guys. Apa saya mengatakan anak Eko jadi calon terus? Nggak ada loh. Itu jahat sekali loh guys. Nggak ada satupun orang tua di dunia yang mau dikatakan anaknya calon teroris. Nggak ada. Hati orang tua itu kan tersakiti. Coba.
Anaknya akan dibully. Ada orang yang percaya, oh iya memang tuh anak teroris tuh. Kasihan kan anaknya, ibunya, coba. Orang tuanya. Anaknya yang nggak ada salah apa-apa, anaknya yang suci gitu kan. Nggak membunuh segala macam. Hanya diajarkan untuk cinta pada agamanya dengan membela agama yang kita nistakan. Dikatakan jalan teroris, guys. Ini luar biasa ini. Bagi kita, kini orang-orang tua yang sering membawa anak-anak dalam aksi politisasi agama malah mempermasalahkan tulisan itu. Mempermasalahkan foto yang diunggah oleh Denny dan mereka menuntut Denny ke... Yang dipermasalahkan itulah tulisan itu, Eko. Ngerti nggak? Tulisan itulah, adik-adikku sayang, calon teroris. Itu yang kata-kata calon teroris itu yang bermasalah, gitu loh. Luar biasa. Ini Eko tadi ini paham-paham, guys. Polisi, bro, udah jadi rahasia umum. Negeri ini sekarang darurat terorisme. Makanya kita punya lembaga yang namanya BNPT, Badan... Iya, teroris seperti apa? Terorisnya kan seperti bom bunuh diri, ya. Apalagi bom lain, bom Bali, itu teroris di Teko. Gak ada hubungan sama TI, gak ada hubungan sama anak-anak penghafal Quran ya, gak ada hubungannya. Ada salah besar karena hal ini gitu. Nasional penanggulangan teroris. Negeri ini akan rusak jika kita semua membiarkan saja. BNPT soalnya menangkap orang itu yang kelompok John K itu BNPT tugasnya tuh, pelaku bom bunuh diri, apalagi gimana tuh waktu pelaku apa namanya intimidasi terhadap pusat tengku terhadap siap di bandara Kalimantan itu guys ya, mereka ngacung-ngacung parang masuk bandara itu soalnya tugas BNPT. Kenapa BNPT tidak bergerak di Papua sana tuh ya? Papua sana tuh yang kaum namanya yang katanya itu adalah kelompok bersenjata, itu tugas BNPT, itu teror namanya. Kenapa BNPT tidak bergerak? Coba kenapa BNPT disuruh Eko untuk ngurus anak kecil ini coba? Atau muslim yang cinta pada agamanya dengan mengibarkan bendera bendera tauhid. Coba. Ini bukan urusan BNPT kok, nggak urusan BNPT. Ya, nggak ada hubungan BNPT ini semua gitu. Mereka bukan pelaku bom bunuh diri, mereka bukan pelaku kelompok bersenjata di Papua. Mereka bukan pelaku penguasai bandara dan mengacukan parang, nggak seperti itu Eko. Mereka tuh hanya dakwah, ngerti nggak sih? Demo dakwah gitu. Dakwah demo sendiri merupakan bagian dari dakwah untuk menunjukkan orang kalau ini salah, nggak boleh loh ini agama gitu. Diingatkan dengan demo gitu. Mereka berulah meracuni pikiran anak-anak dengan doktrin agama yang ngaco. Oh, jadi gini guys. Oh, saya ngerti nih. Maksud Eko tadi ini adalah kalau Anda mau tidak meracuni anak dengan doktrin agama yang ngaco, berarti yang gini, berarti doktrinnya langsung gini nih. Ya, itu saudaramu tuh. Ingat tuh saudaramu tuh ada beberapa orang tuh mengatakan dia mereka radikal. Mereka adalah radikal, intoleran, teroris. Apa lagi namanya? Anti Pancasila, anti KRI, kadal gurun. Itu maksud Eko tuh sebagai tidak meracuni anak-anak dengan doktrin agama yang ngaco. Itu benar itu guys. Jadi kalau doktrin agama yang benar itu adalah dengan mengelabili teman-teman sama. Jadi anak Eko nih nanti ini diajarkannya nih. Nah, ingat ya nah, kita punya doktrin agama yang benar loh. Ini benar loh, nggak ngaco. Papa ajarkan ya. Doktrin agama adalah katakan pada orang lain itu ya, mau dia sampai dari orang itu sampai ke anak-anaknya adalah kalian adalah radikal, intoleran, teroris. Itu baru doktrin agama yang nggak ngaco. Itu kalau pakai ikut logika Eko tadi. Ya, apa Anda setuju? Maaf, saya nggak setuju. Itu justru itulah doktrin agama yang ngaco. Eko tadi meracuni pikiran anak-anak dan pikiran kita dengan kita tuh dibuat digiring supaya kita tuh setuju dengan doktrin agama dia yang tidak ngaco itu kata dia, dengan mengatakan orang lain tuh menuduh orang lain tuh dengan kata-kata yang keji. Ya, radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti KRI. Padahal mereka tidak pernah mengganti Pancasila. Yang anti Pancasila itu siapa? Bukan mereka, justru mereka berjuang untuk Pancasila tidak diganti jadi Trisila gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi kalau tadi nggak paham kan ini ya guys, benar nggak paham. Gue rasa Denny cuma ingin memperingatkan kondisi seperti itu, sebuah peringatan penting agar bangsa kita nggak kejeblos dalam kubangan seperti Suriah, Irak atau Libya. Dan lo tahu, di negara-negara itu anak-anak adalah makhluk yang paling menderita. Ya, yang buat ISIS ya, yang buat Rasulullah ya, bro. Menyamakan ISIS dengan Rasulullah dan HTI itu salah besar ya. Anda lihat aksi Rasulullah dengan HTID, ada nggak seperti ISIS? Beda. Makanya kita lihat kasusnya Eko ya, nggak semua orang bawa bendera Pancasila itu adalah teroris, nggak semua gitu loh. Ngerti nggak sih ini orang? Gue sih cuma ngajak lo berpikir.
Kesimpulannya terserah lu. Thank you. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.